Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu, ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pelbagai peristiwa hidup kita manusia selalu muncul dalam pemberitaan media massa, media sosial, bahkan sering mendominasi ruang komunikasi massa, serta selalu berujung pada kuasa jabatan, harta, dan pesona harga diri. Ini senantiasa memikat dan mempesona manusia, hidup mapan dan nyaman, sejahtera dan nikmat. Kuasa jabatan dalam masyarakat menjamin hidup orang yang dipilih dan diangkat, memberi fasilitas dan jaminan, belum terhitung hartanya. Dengan uang banyak, orang bisa hidup mapan, menjalankan rencana dan cita-citanya, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Kuasa dan harta seringkali menghantar pada godaan menara gading yang gemerlap, tapi dingin ketika manusia lupa pada tugasnya mengabdikan diri bagi sesama yang berkekurangan. Orang menjadi budak harta dan kuasa
menindas dan melupakan wajah Allah dalam diri orang-orang miskin, terlantar, dan yang terpinggirkan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita bisa membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Amos bab 8 ayat 4-6. Demikian seruan tegas Amos mengecam kelaliman penguasa dan orang-orang kaya di Israel pada zamannya. Dengan kuasa dan harta, mereka menindas orang miskin dan perlahan-lahan membinasakannya. Rakyat diabaikan haknya, diperas tenaganya, dan dilupakan jaminan hidupnya. Orang mengambil keuntungan dari kuasa jabatan itu dan tak peduli pada nasib sesama yang terjerat kemiskinan dan kekerasan. Inilah gambaran betapa kecongkakan dan keserakahan menjadikan manusia gila kuasa dan budak harta. Rahmat, kekuasaan, dan kekayaan dari Allah disalahgunakan demi keuntungan diri, keluarga, dan kelompoknya. Orang yang tak berdaya kian ditindas, diperas, dan dibinasakan. Air mata dan jerit tangis rakyat jelata membasahi tahta kuasa dan lumbung harta itu. Saat mata hati telah tertutup, jeritan dan ratap tangis itu berlalu begitu saja dalam pesta pora dan gelak tawa kenikmatan orang-orang kaya dan penguasa. Saudara-saudari yang terkasih, kisah bendahara yang tidak jujur dalam Injil hari ini menghadirkan sejuta pertanyaan. Mengapa Yesus memuji ketidakjujurannya? Mengapa harta yang diperoleh dengan cara tidak wajar bisa menjadi contoh untuk makin mengabdikan diri pada Allah? Sesungguhnya, kisah ini menghadirkan dua makna penting. Pertama, harta dan kuasa jabatan tak pernah lepas dari hidup manusia dalam bentuk dan kadar yang berbeda bagi tiap orang. Yesus memuji kecerdikan bendahara bukan untuk melestarikan kelicikannya, melainkan sebagai pelajaran agar manusia sanggup memanfaatkan harta dan kuasa dengan tulus hati bagi kepentingan orang banyak. Yesus memaknai mamon bukan dengan hati serakah, tapi dengan kerahiman, belas kasih, dan kesahajaan. Kedua, jalan keselamatan biasanya sempit, sesak, dan terjal dalam duka lara dan penderitaan manusia. Godaan popularitas dan kecenderungan berkuasa bisa membuat manusia lupa diri dan melupakan pengabdian serta pelayanan bagi orang banyak. Dalam jalan yang sempit itulah umat beriman juga mesti cerdik sekaligus tulus mengabdikan diri bagi orang miskin, terlantar, dan yang terpinggirkan. Itulah perjuangan keselamatan yang sungguh nyata dalam karya sehari-hari dengan hati luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam terang inilah Rasul Paulus mengajak kita untuk terus mendoakan semua orang, karena Allah menghendaki semuanya diselamatkan. 1 Timotius bab 2 ayat 1-3. Doa bagi penguasa, pejabat, penumpuk harta maupun orang miskin dan yang tertindas dibutuhkan agar rahmat Allah tercurah. Harapannya pintu hati pemegang tampuk kuasa dan harta terketuk untuk berbela rasa dan berbelas kasih pada wajah Allah dalam realitas struktur ketidakadilan. Iman mesti dibuktikan dalam keseharian, dalam debu lumpur dan jeritan tangis dunia. Kuasa jabatan dan pesona harta
tak boleh menyilaukan mata hati umat Kristiani dalam pengabdian diri bagi kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan beradab. Disinilah kita telah memilih untuk mengabdikan diri seutuhnya pada Allah, bukan pada Mamon, mengusap wajah Allah yang terus-menerus meneteskan air mata dalam diri orang miskin. Maka bukalah mata hati kita agar tidak diperbudak oleh Mamon. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah tentang Henry Ford, tokoh di balik perusahaan mobil terkenal Ford, karena dialah yang memulai perusahaan mobil tersebut. Pada masanya, ia merupakan salah satu di antara manusia terkaya di dunia. Namun demikian, dia menjalankan hidupnya secara sangat sederhana. Barang-barang miliknya yang saat ini masih tersimpan di Ford Museum di kampus Berry College menjadi saksi akan kesederhanaan hidup Henry Ford. Ford mencintai barang-barang murahan. Mengapa seorang Ford yang kaya, yang bisa saja membeli apa saja dengan uangnya, tetapi menjalankan gaya hidup yang amat sederhana? Ia memberikan dua jawaban. Yang pertama, bahwa dengan menjalankan gaya hidup yang sederhana seperti itulah, maka ia berhasil membangun perusahaan mobil Ford. Dan yang kedua, bahwa dengan cara seperti itu, ia bisa mengumpulkan dana untuk membantu orang lain yang sangat membutuhkannya. Salah satu sekretarisnya, Dr. John Bertrand, memberikan kesaksian akan kebenaran kata-kata Ford. Suatu saat, Ford mengunjungi kampung halaman leluhurnya di Irlandia. Saat itu dia dikunjungi oleh dua pengelola rumah sakit, dan Ford berjanji akan memberikan $5.000 untuk membantu rumah sakit tersebut. Angka ini merupakan angka yang amat besar pada masa itu. Hari berikutnya saat Ford makan pagi, dia melihat di halaman pertama koran lokal sebuah judul besar, tertera, "Seorang milioner Amerika, Henry Ford, memberikan dana $50.000 kepada rumah sakit." Tanpa membuang banyak waktu, Ford menelpon kedua pengelola rumah sakit tersebut, dan sambil menunjuk ke surat kabar itu, Ford bertanya, "Apa arti semuanya ini?" Kedua pengelola rumah sakit itu membungkuk dan memohon maaf. "Sebuah kesalahan yang amat fatal," kata mereka. Keduanya berjanji meminta editor surat kabar tersebut untuk menulis lagi di hari berikutnya bahwa Henry Ford tidak memberikan $50.000, tetapi hanya $5.000 saja. Mendengar itu, Ford merasa amat sangat malu dan dengan serta-merta menambahkan $45.000 kepada mereka dengan satu syarat, yakni bahwa rumah sakit harus memasang sebuah batu marmer di pintu masuk dengan sebuah tulisan, "Aku datang kepadamu dan kamu menerima aku." Saudara-saudari yang terkasih, kecerdikan kedua pengelola rumah sakit ini mengingatkan kita sekalian akan kecerdikan sang hamba yang tidak jujur dalam Injil Lukas tadi. Mereka sungguh memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh dana lebih demi membantu rumah sakit tersebut. Kesalahan headline surat kabar yang fatal itu telah menempatkan Ford dalam suatu posisi terpojok yang hanya bisa diselamatkan dengan cara menjadi lebih dermawan dan relawan. Kecerdikan seperti inilah yang diminta oleh Yesus agar diteladani para pengikutnya. Kita tidak diminta untuk bertindak tidak jujur, tetapi bertindak cerdik. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia yang kecil dan lemah, Kau bela dan
Kepada kami Kau ajarkan arti keadilan dan perdamaian. Bukalah hati kami terhadap sesama di sekitar kami. Buatlah kami saling memperhatikan satu sama lain, sanggup dipercaya dalam pelayanan kecil maupun besar. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.